Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Angkatan 5 akan mendiskusikan tentang isu aktual dari masing-masing OPD tempat kami bekerja. Berikut adalah anggota kelompok kami. Baiklah, akan kami mulai pembahasan dan diskusi isu aktual yang akan kami angkat. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita mulai saja untuk agenda hari ini, yaitu mendiskusikan isu aktual yang ada di dinas OPD masing-masing tempat kita semua bekerja. Pertama-tama, perkenankan saya untuk mengenalkan diri sebagai moderator pada pagi hari ini. Nama saya Maulivi Eklima Ardiani, jabatan penata laksana bangunan gedung dan kawasan permukiman terampil dari Dinas PRKP, dan ketiga teman saya yaitu eh, Kang Nur Hanifudin, Kang Muhammad Rehan, dan Teh Junianti, masing-masing dari OPD Satpol PP dan OPD Inspektorat. Baik, langsung saja. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pagi, Eh, Bu. Selamat pagi, Bu. Pagi ini kita akan mendiskusikan tentang isu yang ada di dinas kita masing-masing. Seperti yang kita ketahui bahwa kemajuan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai bidang kehidupan, tak terkecuali dalam tata kelola pemerintahan. Salah satu bentuk modernisasi birokrasi adalah dengan menerapkan smart governance, Bapak Ibu sekalian, yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan, efisien, efektif, serta membuka ruang partisipasi masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital. Karena itu, marilah hari ini kita mendiskusikan secara lebih mendalam berbagai persoalan utama yang menghambat terwujudnya smart governance di Indonesia. Baik, nanti akan kami paparkan juga hasil studi kami, pengalaman lapangan, serta praktek-praktek yang baik dan solusi untuk permasalahan yang akan kami paparkan nantinya. Sehingga bisa nantinya kita bisa menerapkan smart governance yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Baik, langsung saja untuk pemaparan isunya, Bapak Ibu sekalian, bisa dimulai dari narasumber pertama kita, yaitu Bapak Hanif. Dipersilahkan untuk pemaparannya. Baik, Ibu, izin memaparkan. Sebelumnya, perkenalkan diri, saya Nurani Fudin, jabatan Polisi Pampraja Pemula di Satuan Polisi Pampraja Kabupaten Karawang. Nah, di sini saya membawakan permasalahan isu, yaitu masih banyaknya pedagang kaki lima berjualan di trotoar. Faktanya, fakta di lapangan masih banyak pedagang kaki lima yang berjualan di depan Masjid Al-Jihad. Selanjutnya, masyarakat belum paham tentang larangan berdagang di trotoar. Selanjutnya, kurangnya sosialisasi peraturan daerah tentang larangan berjualan di trotoar. Nah, dari faktor tersebut menimbulkan dampak. Dampaknya yaitu yang pertama terhadap akses pejalan kaki terganggu. Trotoar tidak bisa digunakan sesuai fungsi utamanya, mengganggu mobilitas pejalan kaki, terutama lansia dan penyandang disabilitas. Dan yang kedua, terhadap kemacetan dan risiko kemacetan. Pedagang kaki lima dan parkir liar mempersempit ruang jalan, berpotensi menimbulkan kemacetan dan risiko kecelakaan. Nah, dari dampak tersebut, itu pihak-pihak yang terdampak yaitu yang pertama pejalan kaki mengalami kesulitan menggunakan trotoar untuk akses yang nyaman dan aman. Yang kedua, masyarakat umum. Masyarakat umum terpengaruh dari sisi keamanan, kemacetan, dan kesan lingkungan yang kurang tertata. Yang ketiga yaitu lingkungan. Lingkungan, gangguan visual dan fungsional di area depan masjid kurang ideal sebagai ruang publik. Potensi gangguan ibadah. Mungkin sekian pemaparan isu yang ada di OPD saya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih pemaparannya Bapak Rehan. Langsung saja kita dengarkan pemaparan dari narasumber kedua kita, yaitu Ibu Nur Junianti. Dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Fia sudah memberikan kesempatan kepada saya. Bapak Ibu, sebelumnya kita berkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Nur Junianti Pulistiadi. Jabatan saya Arsiparis Terampil di Inspektorat Kabupaten Karawang. Jadi di Inspektorat Kabupaten Karawang itu juga memiliki banyak permasalahan ya Bapak Ibu. Namun ada salah satu isu atau yang akan saya angkat mengenai belum optimalnya penggunaan aplikasi Srikandi dalam proses administrasi persuratan di lingkungan Inspektorat Kabupaten Karawang. Nah, faktanya itu sosialisasi dan pelatihan penggunaan aplikasi masih terbatas, sehingga tidak semua pegawai memahami alur persuratan digital. Kemudian yang kedua itu sebagian besar
pegawai masih terbiasa menggunakan metode manual seperti surat cetak, kemudian tanda tangan basah, dan disposisi fisik. Dan yang terakhir itu beberapa surat itu masih diproses secara ganda, jadi ada yang manual dan ada yang digital. Nah, hal tersebut itu menghambat proses efisiensi. Kemudian dari isu tersebut dampaknya apa sih Bapak Ibu? Dampak yang terjadi ketika OPD itu tidak menggunakan Srikandi secara optimal adalah kalau terhadap kinerja organisasi itu proses persuratan menjadi lambat. Nah, arsip digital tidak terintegrasi secara optimal serta target penerapan SPBE tidak tercapai secara maksimal. Kemudian terhadap efektivitas layanan, keterlambatan dalam distribusi surat dan disposisi juga akan menurunkan kecepatan layanan administrasi internal maupun ke instansi lain. Nah, dari dampak-dampak tersebut, pihak-pihak mana sih yang bisa dirugikan, Bapak Ibu? Nah, pertama itu dari pihak pimpinan. Pimpinan ini sangat terdampak sebagai pengambil keputusan. Pimpinan sangat bergantung pada kelancaran arus dan disposisi. Nah, ketika terjadi keterlambatan dalam menerima surat masuk, disposisi, ataupun tindak lanjut surat, maka informasi yang seharusnya segera diterima menjadi terhambat. Kondisi ini dapat memperlambat kecepatan. Pada akhirnya, keterlambatan ini juga dapat berimbas pada menurunnya efektivitas organisasi dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pelayanan. Kemudian selanjutnya unit kerja atau OPD lain juga tidak lepas dari dampak tersebut. Dalam praktik keseharian, komunikasi antar instansi seharusnya berjalan dengan cepat dan terdokumentasi dengan baik. Namun, karena sebagian surat masih diproses secara manual, koordinasi antar unit kerja menjadi kurang efisien. Surat yang seharusnya segera diterima oleh instansi lain bisa tertunda. Nah, disposisi yang mestinya cepat terlaksana menjadi akan terlambat. Dan dokumentasi arsip tidak terintegrasi secara optimal. Gitu, Bapak Ibu. Pemaparan dari isu yang saya pilih tadi. Bisa saya kembalikan ke Ibu Baik, Fia. terima kasih. Terima kasih pemaparannya, Ibu Junianti. Selanjutnya bisa dipaparkan narasumber ketiga, Bapak Rehan, dipersilakan. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Rehan Muzafar. Saya berasal dari OPD Satuan Polisi Pamung Praja dengan jabatan staf PPOD. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya menyampaikan isu yang cukup krusial, yaitu maraknya pelanggaran reklame liar di wilayah perkotaan. Berdasarkan hasil penertiban Satpol PP, pada tahun 2024 tercatat lebih dari 120 reklame dipasang tanpa izin, dan sebagian besar bahkan menutupi rambu lalu lintas. Laporan dari Bapenda menunjukkan bahwa hanya sekitar 60% reklame yang aktif membayar pajak daerah, sementara sisanya berstatus ilegal. Dari hasil monitoring di lapangan, terlihat bahwa reklame liar banyak dipasang di jalan-jalan utama tanpa memperhatikan aspek. Dampak dari kondisi ini cukup signifikan. Yang pertama, estetika kota menjadi menurun dan ketertiban umum terganggu. Kedua, terdapat potensi kerugian pendapatan daerah akibat hilangnya pajak reklame. Dan ketiga, meningkatnya risiko kecelakaan lalu lintas karena reklame yang menutupi pandangan pengendara. Antara lain masyarakat pengguna jalan yang berkurang kenyamanannya dan keamanannya, pemerintah daerah yang kehilangan potensi pendapatan, serta pengusaha reklame resmi yang dirugikan akibat adanya persaingan tidak sehat. Dengan demikian, Bapak Ibu, isu reklame liar ini bukan hanya persoalan teknis penempatan papan iklan, namun juga telah menjadi permasalahan yang berkaitan dengan keselamatan, keindahan kota, ketertiban umum, serta keadilan ekonomi. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih pemaparannya. Lanjut saja narasumber selanjutnya, yaitu mungkin saya sendiri. Izin Bapak Ibu sekalian, saya akan memaparkan isu yang ada, salah satunya di OPD tempat saya berinas, yaitu masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan dan perawatan fasilitas MCK komunal. Data dan fakta yang didapatkan yaitu didapat dari observasi dinas yang saat itu melakukan monitoring MCK komunal. Mereka melihat ada bangunan yang rusak, bahkan tidak digunakan ataupun tidak dirawat. Lalu juga dari wawancara dengan masyarakat, kelompok pengelola MCK, dari Karang Tarunanya juga atau dari RT RW, yang biasanya mereka mengungkap kurangnya kesadaran dan keterbatasan dana iuran untuk perawatan bangunan tersebut. Dampaknya tentunya yaitu bangunan menjadi cepat rusak, kebersihannya menurun, serta manfaat fasilitas bangunan tersebut tidak bisa dilanjutkan. Pihak-pihak yang terdampak dari isu tersebut yaitu masyarakat pengguna, kelompok pengelola, dan dinas terkait yaitu dinas PRKP sendiri yang bertanggung jawab eh, saat pembangunannya. Sekian, singkat saja isu yang saya sampaikan. Mungkin selanjutnya bisa kita berikan tanggapan dan solusi
saya buka 2 pertanyaan untuk sesi kali ini. Mungkin saya langsung tunjuk aja ya. Untuk Teh Junianti, dipersilahkan bertanya. Baik, terima kasih Bu Via. Ini saya mau bertanya ke Kang Hanif ya. Ya boleh Teh, silakan. Saya mau menanyakan nih isu yang tadi. Mengapa sih masih banyak masyarakat yang tidak memenuhi larangan berdagang di trotoar? Bisa tolong dijelaskan, Teh, Kang Hanif? Baik, saya jelaskan dengan singkat ya Teh, saya jawab dengan jawaban singkat. Itu karena kurangnya pemahaman dan minimnya sosialisasi peraturan daerah, sehingga masyarakat tidak menyadari bahwa hal tersebut melanggar aturan dan membahayakan keselamatan orang lain. Mungkin begitu jawaban dari saya Teh, bagaimana? Cukup? Ya, cukup. Baik. Baik, cukup ya. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Mungkin saya langsung tunjuk saja untuk Kang Rehan Muzaffar, dipersilahkan untuk bertanya. Ya, saya sini ingin bertanya kepada Teh Nur Junianti ya. Ya, silahkan. Teh, apa langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi isu yang Teteh bawa ini sih? Baik, terima kasih untuk Kang Rehan. Jadi, saya mau menjawab pertanyaan tersebut ya, yaitu dengan meningkatkan sosialisasi dan pelatihan Kang. Jadi seperti mengadakan pelatihan berkala untuk seluruh pegawai, kemudian membuat modul panduan praktis dan menyediakan forum tanya jawab untuk menampung kendala teknis dari aplikasi Srikandi tersebut. Itu mungkin jawaban saya. Gimana, Kang Rehan? Siapa? Baik, mungkin Lanjut. cukup ya untuk tanya jawabnya Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya mungkin kita bisa paparkan solusi apa yang kira-kira Bapak Ibu berikan untuk permasalahan yang sudah kami jelaskan tadi di atas. Mungkin bisa langsung saja dari mulai Kang Rehan dulu dan nanti langsung berlanjut saja ya solusinya dipaparkan menurut pandangan Bapak Ibu sekalian bagaimana solusinya. Silakan. Ya, saya izin memberi solusinya ya. Solusi untuk isu saya yaitu untuk mengatasi reklame liar, yaitu dengan meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, memperkuat sistem perizinan digital agar lebih cepat dan transparan, serta melakukan penegakan hukum tegas melalui razia dan sanksi. Ada juga, pemerintah juga perlu berkolaborasi dengan instansi terkait, memberikan insentif bagi pelaku usaha yang taat aturan, serta membuka kanal pengaduan masyarakat. Dengan langkah tersebut, reklame liar dapat diminimalisir dan tata kota menjadi lebih tertib dan indah. Mungkin itu saja. Langsung saja dilanjutkan. Baik, untuk solusi permasalahan saya tadi yaitu solusinya dengan cara sosialisasi peraturan daerah tentang larangan berjualan di trotoar dengan berkala kepada pedagang kaki lima yang masih melanggar aturan tersebut. Mungkin begitu solusi isu dari saya. Eh, Mungkin ada solusi dari isu yang tadi saya paparkan, di antaranya yaitu meningkatkan sosialisasi dan pelatihan, kemudian memberikan pendampingan teknis, mendorong perubahan budaya kerja dari manual ke digital, dan menetapkan kebijakan yang tegas. Gitu. Baiklah, kalau untuk dari saya, solusi dari permasalahan masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan dan perawatan MCK komunal yaitu dengan membentuk atau mengaktifkan kembali kelompok pengelola dan pemelihara MCK komunal, lalu dengan menetapkan tugas rutin, lalu dengan memberikan panduan checklist perawatan yang mudah dipahami oleh masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih. Mungkin cukup ya teman-teman sekalian, Bapak Ibu, diskusi kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada para narasumber atas pemaparan isu dan solusi yang telah diberikan. Hasil diskusi kita pada pagi hari ini menegaskan bahwa penerapan smart governance tidak hanya bergantung pada teknologi, melainkan juga memerlukan komitmen politik, penguatan kapasitas SDM, integrasi sistem, serta dukungan partisipasi masyarakat. Melalui kolaborasi lintas sektor dan pendekatan yang menyeluruh, smart governance diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Semoga diskusi ini memberikan wawasan dan mendorong perubahan ke arah tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Sekian dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami dan terima kasih.